Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube-nya One Piecepedia. Kali ini kita akan membahas review chapter 1053. Teman-teman ya, bagi kalian yang belum follow akun TikTok kita, silahkan di-follow dulu ya. Linknya ada di deskripsi, dan bagi kalian yang mau support channel YouTube kita, channel YouTube gaming kita ya, silahkan dicek juga di deskripsi, karena kita tiap hari hampir main game teman-teman ya. Ada channelnya sendiri, dan di TikTok juga kita ngebahas One Piece hampir tiap hari teman-teman ya. Jadi langsung aja nih kita ngebahas dulu review One Piece chapter 1053. Tapi seperti biasa, untuk review chapter aku nggak akan menyertakan gambar teman-teman ya. Jadi boleh deh ditutup saja gitu ya, kan gambarnya didengerin aja misalnya seperti itu. Nah jadi langsung aja nih teman-teman ya, chapter 1053 luar biasa banget menurutku. eh di sini di halaman pertama ya, ini ada adegan kegemparan di Kastil Pangea ya, di tempat di Marijoa, di mana salah satu Gorose itu marah besar teman-teman. Marah besar kenapa? Karena poster bounty yang tersebar itu ternyata tidak seperti yang mereka perintahkan. Ada dua hal yang membuat Gorose marah, yaitu pertama ya, adanya nama di pada posternya Luffy yang harusnya dihapuskan, dan kemudian gambarnya itu model nikah teman-teman ya. Seperti yang kalian semua tahu, sepertinya bahwa Gorose ini mewaspadai kebangkitan nikah juga populernya nama di gitu ya. Jadi Gorose sepertinya mencoba ya, sebelum menampilkan poster ini, mencoba untuk supaya nama D dari Luffy itu disembunyikan, jadi Monkey Luffy saja, seperti yang mereka lakukan pada Roger gitu ya kan, yang harusnya namanya Goldie Roger digabung menjadi Gold Roger untuk menutupi nama D-nya tersebut. Sementara karena Luffy tidak bisa membentuk kata baru antara apabila digabungkan antara Monkey dengan D, jadilah dihapuskan menjadi Monkey Luffy gitu ya kan, seperti itu. Terus fotonya ya, fotonya sendiri itu yang diwaspadai Gorose adalah foto model nikah tersebut teman-teman ya. Foto itulah yang membuat Gorose sangat gusar. Dan kemudian ada satu informasi lagi, yaitu kita mendapat nama ya, nama dari anggota CP0, ternyata namanya bernama Guernica ya, yang apa sih, melakukan kontak dengan Gorose di chapter 1052 itu ternyata namanya Guernica. Dan menariknya lagi ya, ini sudah apa sih, beritanya itu sudah tercetak luas, dan ketika mereka mencoba menghubungi tempat percetakannya itu nggak bisa dihubungi, Pak. Oh iya, untuk chapter 1053 ini judulnya adalah Para Kaisar Baru atau New Emperor gitu ya kan, atau mungkin kalau orang-orang bilang New Yonko, karena kebetulan ada 4 ya. Di sini ternyata ya, Morgan berada di baliknya teman-teman. Kali ini Morgan dimunculkan lagi. Dia sepertinya terlihat begitu mengagumi sosok dari si Nika ini gitu ya kan, dan kemudian apa sih, mencoba untuk segera menyebarkannya ke seluruh dunia. Dan di sini ada informasi yang menarik juga. Dia mengatakan bahwa sebelum putus kontak, agen Chipperpol di negeri Wano berkata itu kabar Big Mom. Ya, seperti yang kita tahu, yang kalian semua tahu, bahwa di chapter 1053 dan 1052 kemarin itu ada adegan di mana CP0 sedang berbicara dengan Gorose, namun kemudian disadap oleh seseorang. Apakah seseorang itu Morgan atau bukan? Tapi yang jelas ya, kontak antara Morgan dengan CP0 itu terputus setelah penampakan kapal Big Mom. Berarti dikonfirmasi bahwa kapal Big Mom baik-baik saja. Hanya saja kita nggak tahu ya, kita nggak tahu apakah kapal tersebut itu mengangkut Kaido dan Big Mom yang sudah kalah atau enggak. Kemudian di chapter 1053 ini juga diperlihatkan beberapa scene dari beberapa belahan dunia. Salah satunya yang menarik, yaitu ada satu panel di mana ditampilkan gambar Sabo, teman-teman, tapi tanpa ada keterangan detail. Gambarnya di sini juga bukan poster buronan, melainkan gambar yang dipasang di gedung, seolah-olah itu Sabo ini sebagai penyemangat mereka ya. Apakah mungkin tindakan Sabo di Marijoa itu memicu pergerakan revolusi-revolusi yang lain gitu kan, dan dia mungkin dianggap sebagai pahlawan. Hanya saja di chapter 1053 itu nggak ada penyebutan Sabo seperti apa. Apakah dia udah mati, apakah dia sekedar ditangkap, ataukah dia selamat dan berhasil melarikan diri dan memicu para pergerakan di seluruh dunia untuk melawan para Tenryubito, mungkin saja ya.
Kemudian di sini kita mendapatkan bounty ya, bounty terbaru dari trio kapten yaitu bounty dari Luffy, Kid dengan Lau. Jumlahnya sama yaitu 3M masing-masing dan ini merupakan jumlah yang fantastis teman-teman ya. Banyak teman-teman fans One Piece yang kecewa tapi mungkin aku pahami karena mungkin banyak yang terlalu berekspektasi atau mungkin kemakan teori ya karena waktu sebelum perilisan Bounty waktu masih berjalannya chapter itu kan ada yang meneorikan Luffy bakalan 6M lah, bakalan 4M lah gitu ya kan, 3,5 lah. Tapi ketika 3M dan kemudian sama rata itu banyak yang kecewa. Ini udah bukan sesuatu yang baru sebenarnya kalau kecewa terhadap bounty ya, apalagi kalau misalnya udah kemakan teori duluan. Nah terus ini kemungkinan besar kenapa bounty-nya Luffy, Kid dengan Lau ini sama, kemungkinan besar karena yang ngebuat bounty itu nggak peduli dengan detail pertarungan mereka, mau itu 1 lawan 1 atau 2 lawan 1. Seperti yang kita tahu kan, Lau sama Kid itu 2 lawan 1 melawan Big Mom, sementara Luffy itu final fight-nya adalah 1 versus 1 ya. Banyak yang kecewa juga ini dikarenakan mereka merasa nggak adil. Luffy 1 lawan 1 sementara Lau dengan Kid itu 2 versus 1 gitu ya kan untuk melawan Big Mom. Nah, tapi menurutku kemungkinan besar karena pihak yang ngasih bounty itu nggak peduli proses pertarungannya seperti apa. Yang mereka pedulikan hanya adalah bahwa ketiga orang ini beserta anggotanya itu sudah menumbangkan 2 Yonko. Jadi mungkin seperti itu, makanya bounty mereka sama. Nah, kemudian di sini menunjukkan juga adegan di Flower Capital yang berjalan dengan meriah gitu ya kan. Jadi selama 7 hari itu dekorasinya nggak diturunkan seperti yang ada di chapter 1052 kemarin. Di sini kita bisa melihat Luffy, Yamato dengan Chopper yang menggila lah ya istilahnya ya, yang di pestanya itu. Dan di sini muncul lagi si Hiyori dan apa segala macam. Dan kemudian akhirnya Nico Robin dimunculkan setelah kemarin di chapter 1052 menghilang dan banyak yang memprediksi ditangkap lah apa segala macam, tapi ternyata memang disembunyikan Oda saja gitu ya kan, biar kita berteori-teori mungkin. Kemudian di chapter 1053 Nico Robin diperlihatkan masuk ke dalam basement yang ada di Flower Capital. Tempat ini adalah tempat yang pernah disadap oleh Brook ya, ditemukan oleh Brook waktu dia dalam bentuk arwahnya, di mana di ruangan ini terdapat Poneglyph dan Kokeshi Doll. Tapi di sini bukan Poneglyph merah ya, melainkan Poneglyph biru. Dan ternyata ini adalah ruangan Tengyuyama disekap. Kenapa dia bisa disekap? Karena ternyata Tengyuyama Hitatsu itu adalah Kozuki Oden. Jadi Kozuki Oden tidak dibunuh oleh Orochi, melainkan disekap di tempat ini. Nah, kemudian entah keajaiban dia berhasil keluar, tapi ternyata Wano sudah berubah dan Oden sudah meninggal, tapi nggak disebutin timelinenya kapan. Setelah itu dia nggak bisa hidup sebagai Kozuki Sukiyaki gitu kan, karena merasa bertanggung jawab atas kehancuran negeri Wano. Jadi dia mulai menyamar sepertinya menggunakan nama Tengyuyama Hitatsu sebagai ahli pedang. Dia sendiri itu juga cukup mahir dalam penempaan pedang lah istilahnya seperti itu gitu ya kan. Terus ada yang menarik lagi di sini. Nico Robin menanyakan pada Sukiyaki ya, bahwa Pluton seharusnya ada di Wano, dan kemudian si Sukiyaki mengkonfirmasi bahwa memang Pluton ada di Wano, hanya saja. Nah, berarti sebentar lagi kita akan mengetahui ya bentuk wujud fisik dari Pluton seperti apa kawan-kawan ya. Untuk selama ini sih narasinya itu kan kapal perang. Nah, atau paling tidak sesuatu yang bisa dibangun menggunakan rancangan. Nah, apakah nanti setelah munculnya beneran kapal perang atau memang mirip dengan sesuatu yang seperti itu? Lokasinya juga kita masih penasaran ada di mana. Kemudian di sini diperlihatkan kericuhan di Udon ya, bekas tambang penjara. Kemunculan Admiral Ryokugyu, dan di sini dimunculkan juga King dan Queen yang mereka sepertinya sedang masa recovery tapi kemudian dirusuhi oleh Admiral ini. Di mana Admiral ini ya, Admiral Ryokugyu itu datang ke Udon dan menghabisi 2 kapten ini, tapi sepertinya nggak dibunuh. Kenapa? Karena setelah datang ya, Admiral Ryokugyu itu menelpon pihak angkatan laut, mungkin markas besar, untuk mengirimkan kapal perang.
kemungkinan besar kapal perang ini digunakan untuk mengangkut para tahanan yang ada di sini. Jadi kurasa sih King dan Queen nggak akan dibunuh, melainkan akan ditangkap dan kemudian dimasukkan penjara gitu. Jadi akan ditangkap hidup-hidup. Hanya saja ini memang mengerikan ya, dari kekuatan buah iblisnya Ryokugyu ini dia bisa menyerap nutrisi teman-teman ya. Nutrisi dari makhluk hidup sepertinya, bahkan dia bisa menyerap nutrisi dari minuman ya menggunakan kekuatan buah iblisnya. Jadi dia tuh kayak menumbuhkan tanaman gitu ya kan, menumbuhkan tanaman dari tangannya gitu kan, atau memunculkan lah dari tubuhnya lah istilahnya seperti itu gitu ya kan. Nah terus bisa menyerap nutrisi objek yang disentuh oleh sulurnya tersebut. Terus yang ngerinya lagi, itu setiap dia jalan itu bisa menghijaukan tempat tersebut teman-teman. Ryokugyu gini ngeri banget dah, keren banget ya. Dan dia di sini sepertinya mencoba untuk menangkap Luffy untuk membuat bangga seseorang, kemungkinan besar Sakazuki ya. Terus di sini untuk tampilan Ryokugyu sendiri, dia terlihat menyarungkan pedang. Aku nggak tahu pedangnya ini terlihat tanpa sarung, dan sepertinya hitam. Tapi aku nggak tahu apakah ini sarungnya yang hitam atau ini emang udah Kokuto permanen teman ya, pedang hitam permanen. Apabila ini Kokuto permanen, maka akan ada tiga ya, akan ada tiga Kokuto yang udah dikonfirmasi di dalam dunia One Piece. Oh iya, untuk Ryokugyu sendiri namanya adalah Aramaki ya. Jadi masing-masing dari admiral itu memang memiliki nama julukan dan nama asli. Di sini kita ditunjukkan kembali di adegan pesta di Flower Capital gitu ya kan. Di sini kemudian Kid ya mencoba mendatangi Luffy dan mencoba menghabisinya. Alasannya ternyata beritakan ya, ada pemberitaan Emperor terbaru teman-teman, yaitu Shanks, Luffy, Teach, dan Buggy teman-teman ya. Jadi sekarang ada 4 Emperor baru yang kemudian disebut Yonko mungkin. Itulah Shanks, Luffy, dan kemudian Buggy, dan juga Kurohige. Nah untuk Buggy ini aku nggak tahu seperti apa, tapi memang kemarin cukup banyak yang bertanya apakah Law dan Kid akan menjadi Yonko setelah perang Wano. Nah ternyata enggak, melainkan Buggy teman-teman. Dan kenapa Buggy itu lebih layak ya? Kenapa Buggy lebih layak dari Law dan Kid? Ada banyak alasannya teman-teman ya. Pertama, Buggy memiliki nama terkenal. Dia mantan anggota kelompok bajak laut Roger. Terus itu dianggap sebagai saudara sekapal oleh Shanks gitu ya kan. Kemudian dia juga punya banyak anak buah, di mana anak buahnya itu merupakan mantan tahanan dari Impel Down, yang bahkan kala itu waktu di Marineford itu bounty mereka jauh lebih tinggi daripada Buggy yang kala itu bounty-nya 15 juta teman-teman. Buggy sendiri ini merupakan pengusaha perdagangan senjata, di mana saingannya hanya Doflamingo. Setelah Doflamingo kalah, otomatis ya Buggy memonopoli perdagangan senjata yang ada di dunia One Piece. Dia juga sepertinya memiliki banyak mercenary. Salah satunya adalah kelompok Hairudin yang merupakan mercenary kelas S. Artinya ada mercenary yang bukan kelas S gitu ya kan. Terus dia juga punya wilayah kekuasaan yang bernama Karai Bali Island. Disinilah dia menjalankan bisnisnya. Belum lagi dia juga merupakan mantan Shichibukai. Jadi kurasa dari segi kelayakan, Buggy layak untuk diakui sebagai New Emperor. Hanya saja peristiwa apa yang membuat dia mulai diakui sebagai Yonko itu masih belum dijelaskan di chapter ini. Apakah akan berupa gimmick nanti atau lucu-lucuan, atau memang sesuatu yang terjadi secara serius ya. Nah terus di sini ada yang menarik juga, ini beberapa kali disebutkan teman-teman, yaitu ya, dunia luar sedang kacau balau. Ini yang menarik ya. Beberapa kali disebutkan dunia luar sedang kacau balau. Kacau balau seperti apa? Apakah kacau balau gara-gara penyerbuan Sabuk Marijoa yang memicu banyak pergerakan di dunia luar gitu ya kan, atau mungkin ada sesuatu yang lain gitu ya kan. Tapi yang jelas hal ini sangat menjengkelkan pihak Angkatan Laut dan juga World Government teman-teman. Jadi aku nggak tahu, mungkin kita akan mungkin akan terungkap di chapter 1054 ini mengenai dunia yang sedang kacau balau ini katanya teman-teman ya.
Oke kawan-kawan, jadi segitu aja untuk pembahasan chapter One Piece 1053. Mohon maaf ya, kebijakan dari One Piecepedia ketika membahas chapter tidak akan menyertakan gambar. Bagi kalian yang ingin mensupport langsung gambarnya, langsung aja bisa mampir ke situs Manga Plus teman-teman ya, untuk membaca yang versi officialnya. Oke, jadi segitu aja. Sekali lagi bagi kalian yang belum follow akun TikTok kita, silahkan di follow dulu One Piecepedia. Bagi kalian yang mau support channel YouTube gaming kita, silahkan aja, linknya ada di bio teman-teman. Linknya ada di deskripsi ya. Jadi segitu aja. See you on the next video. Dadah.